Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanyan dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Mbak Dian Fitri Ningsih, Mustika Weni Putri, Nurfira Sabila Salam, Salma Nafisa, dan yang terakhir ada Yunika Magdalena, mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa. Aplikasi terpadu NOCO. Baik, untuk pendahuluannya akan dipresentasikan oleh saya sendiri sebagai Salma Nafisa. Next. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tidak bisa berkembang dan hanya sekedar usaha biasa. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Dan padahal juga UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Next. UMKM atau usaha mikro kecil menengah membuktikan perannya dengan memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif dalam memberikan lapangan kerja baru, UMKM juga sudah berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dan pengembangan usahanya pada saat itu. Hingga saat ini, UMKM selalu berusaha berkontribusi dengan mengusahakan yang terbaik pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM membuktikan perannya juga dalam membangun desa seperti dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional, serta menunjukkan kemandirian ekonomi dengan pemberatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pemerintah daerah dapat memberdayakan UMKM melalui pembuatan peraturan yang tepat, pemberdayaan yang dimaksud untuk menjadikan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lain. Jika hal tersebut benar dilakukan, berarti pemerintah membantu UMKM keluar dari kendala internal dan eksternal. Dan berdasarkan kondisi seperti yang sudah dijabarkan di atas, diharapkan UMKM dapat terus berkembang. Dengan berkembangnya UMKM dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Agar UMKM dapat terus berkembang, perlu keterlibatan dan pendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Salah satu upaya dalam peningkatan perkembangan UMKM tersebut adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha yang diantaranya tumbuh melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan pengembangan usaha terutama melalui UMKM. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fitri. Silakan. Oke. Hingga saat ini UMKM telah membuktikan perannya dalam memberikan kontribusi khususnya dalam perekonomian di Indonesia. Nah, tapi di sini untuk menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif ya untuk berusaha seperti izin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UMKM. Terus juga ada lagi kesulitan yang lain yaitu kerjasama dengan pihak bank dalam hal peminjaman.
Terus juga ada lagi yang kita sebut kesulitan untuk usaha yang masih terbilang cukup kecil, sehingga masih kesulitan nih untuk mempromosikan usahanya kepada masyarakat luas. Nah, sehingga di sini UMKM kita bangun masih dalam jangkauan market yang terbilang kecil. Padahal jika kita lihat usahanya, ini inginnya dikenal oleh masyarakat luas ya, yang mungkin pastinya kan ingin maju dan diberikan kemudahan. Nah, untuk itu kita menghadirkan dari grup kami ya, menghadirkan bagaimana nih merencanakan dalam pembangunan aplikasi yang dapat membantu UMKM kecil ya untuk jadi besar dalam menjalankan usahanya. Nah, untuk itu kita membuat aplikasi dalam hal membantu komunikasi yang mudah ya, dalam hal perizinan, dalam hal pemasarannya gitu, dalam hal bekerja sama dengan pihak bank ya. Nah, dan juga pastinya ingin dikenal oleh masyarakat luas ya, sehingga dengan itu kita melakukan aplikasi ya dengan pembelinya dengan fitur-fitur yang mudah untuk digunakan di seluruh kalangan usia. Nah, terus di sini maka dari tim kami, dari kelompok kami ini mempunyai beberapa gagasan. Nah, gagasan itu antara lain adalah yang kita lihat di sini adalah dari media digital dengan judulnya Aplikasi Terpadu Noko, Pendukung Digitalisasi UMKM. Nah, adapun premis dari ide ini adalah untuk meningkatkan kualitas UMKM dalam hal mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan media digital yang saat ini boleh dibilang sangat krusial dan harus wajib dimiliki atau diketahui oleh masyarakat luas jangankan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, apalagi di era digitalisasi saat ini ya, di sini banyak sekali nih masyarakat yang memutuskan untuk menekuni ataupun terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, ini bermacam-macam bentuk usaha bisnis ya yang dibentuk, mungkin dalam segi bisnis individu, dalam bisnis usaha rumah tangga, ataupun juga brand usaha yang dengan skala kecil atau bisa dikenal dengan UMKM. Nah, sehingga tren dari UMKM ini boleh dibilang di sini masyarakat bisa merasakan manfaatnya nih dari digitalisasi yang semakin berkembang, di mana media baru internet menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk atau jasanya secara luas. Oke, next. Oke. Nah, apalagi pada saat ini boleh dibilang kan lagi masa pandemi COVID-19 ya, yang saat ini masih belum mereda. Kita sudah merasakan di awal 2020 di awal 2019 sampai dengan 2021 ya. Ini di sini bagaimana nih caranya ya agar masyarakat ini walaupun masa-masa pandemi tapi tetap bisa melakukan hal-hal yang sewajarnya dan biasa yang biasa dilakukan, sehingga perekonomian tetap juga berjalan dan juga kebiasaan sehari-hari itu bisa juga dilakukan seperti ya memasak, terus memberikan nutrisi buat keluarga gitu ya. Sehingga di sini memaksa untuk masyarakat keluar dari zona nyaman pada saat melakukan proses transaksi dan komunikasi. Nah, di sini kita melakukan yang namanya suatu hal yang ini ya, yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia dengan mengimbau masyarakat untuk di rumah saja. Ya, contohnya misalnya nih pada saat seorang mahasiswa sedang mengalami demam tinggi, pada saat itu ya dia mungkin kita juga nggak tahu ya apakah dia kena COVID atau tidak gitu ya. Nah, itu bagaimana nih mahasiswa yang sedang sakit tersebut dapat dengan mudah dan tenang pergi ke apotek yang terletak tidak jauh dari kos yang mahasiswa tersebut tinggal. Ya mungkin ini sama seperti kayak teman saya ya yang Salma yang saat ini lagi kos gitu ya, Pak ya. Nah, jadi di sini sebelum COVID-19 melanda di Indonesia, semua proses transaksi berlangsung tanpa masyarakat perlu merasa takut adanya kemungkinan terpapar virus COVID. Nah, tapi di sini harus ada nih, harus ada diversifikasi atau pemanfaatan perubahan kebiasaan yang harus dilakukan selama pandemi. Oke, next. Next. Viras, next. Oke.
Karena itu tidaklah heran jika pada perubahan customer kebiasaannya terjadi secara signifikan dalam melakukan kegiatan transaksi ekonominya ya khususnya ya, ataupun yang non ekonomi. Nah, perkembangan e-commerce yang pesat semenjak pandemi masuk ke Indonesia menjadi bukti nyata bahwa selama 2 tahun terakhir masyarakat sangat menyambut baik teknologi baru seperti QR code atau cashless pada saat bertransaksi demi terciptanya transaksi yang sehat. Nah, sehingga transaksi melalui toko online menjadi tren baru ya saat ini. Seperti yang kita tahu seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan juga masih banyak toko online lainnya ya yang mencatatkan rekor penjualan yang cukup tinggi ya pada saat puncak pandemi di sekitar bulan Juni sampai Agustus 2021. Nah, sehingga berdasarkan data di atas, gagasan ini dari kami ingin memfokuskan para pelaku UMKM yang membutuhkan suatu sistem agar dapat mengatur kegiatan manajerialnya secara digital dan sederhana, secara mandiri, sehingga UMKM dapat berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan juga bisa bersaing dengan bisnis menengah ke atas di era new normal. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa banyak dari UMKM yang kualitasnya tidak kalah dengan bisnis menengah ke atas, yang mana sayangnya perkembangan UMKM seringkali terhalang oleh kurangnya tenaga ahli untuk membuat suatu sistem terpadu agar kegiatan manajerial lebih bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, untuk itu terciptalah sebuah ide kreatif untuk membuat suatu aplikasi yang dapat menunjang keberlangsungan UMKM agar dapat bersaing dengan bisnis skala besar. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Saya Firas akan melanjutkan tentang gagasan yang sudah kita angkat untuk proposal PKMGT kali ini. Nah, salah satunya untuk merealisasikan aplikasi tersebut adalah diperlukan dukungan dari beberapa pihak, antara lain yang pertama kita membutuhkan dukungan dari developer IT, di mana developer IT ini bertugas untuk membuat aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, kita perlu dukungan dari bisnis analis, karena aplikasi ini berhubungan secara langsung dengan kegiatan bisnis, sehingga bisnis analis ini nantinya akan bertugas menganalisis kebutuhan para pelaku UMKM itu. Lalu selanjutnya, kita juga butuh dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif atau Kemenparekraf yang bertugas untuk mensosialisasikan aplikasi yang sebagai ide kreatif kita ini kepada pelaku UMKM dan sebagai inisiator juga untuk mengenalkan aplikasi tersebut kepada investor. Karena pihak Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ini memiliki pengaruh yang besar, sehingga mereka akan dengan mudah menjangkau kepada para pelaku UMKM dan juga kepada si investor tersebut gitu yang sekiranya bisa mendukung ide kreatif aplikasi ini. Sehingga peran mereka sangat penting dalam merealisasikan aplikasi Neko yang kita buat ini. Lalu yang keempat, ada pihak dari bank. Kita juga butuh dukungan dari bank, karena pihak bank ini nantinya dia sebagai penyedia QR code atau KRIS dan merchant partnership dengan pelaku UMKM. Yang mana nantinya pelaku UMKM akan meminta kepada bank untuk dibuatkan QR code itu, lalu habis itu jadi setiap pelaku UMKM pada akhirnya punya QR code tersendiri, dan setiap istilahnya di dalam setiap usahanya atau dalam setiap, misalkan dalam contohnya adalah pihak restoran, di setiap menunya akan ada QR code-nya tersendiri, dan di setiap proses transaksinya juga hanya memerlukan QR code, yang pada akhirnya akan terjadi transaksi sehat karena benar-benar terminimalisir terjadinya kontak dengan orang gitu, karena kita sedang berada dalam keadaan new normal kayak gitu. Jadi benar-benar pembayaran itu dilakukannya secara online, bisa melalui transfer atau dengan mungkin pihak kayak ShopeePay, GoPay kayak gitu. Terus habis itu bisa juga dari pihak banknya sendiri karena udah ada kerjasama dengan pelaku UMKM, dan juga dalam pemesanan menu segala macam semuanya juga dilakukan melalui QR code, sehingga terciptalah sebuah transaksi yang sehat.
Lalu yang kelima, e-commerce dan distributor yang bertugas sebagai business partnership. Kayak gitu. Dan yang terakhir ada perusahaan logistik, di mana si perusahaan logistik ini bertugas sebagai logistik partnership. Lalu selanjutnya inilah langkah-langkah strategis yang harus ditempuh agar ide ini atau aplikasi ini bisa terrealisasikan dengan baik. Yang pertama, kita perlu melakukan survei terlebih dahulu kepada pelaku UMKM, apa saja kira-kira yang mereka butuhkan, kesulitan-kesulitan apa saja yang sekiranya memang menjadi hambatan untuk mereka berkembang selama ini, terutama di dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan new normal ini. Lalu yang kedua, ketika melakukan survei, secara tidak langsung kita juga sudah masuk dalam penganalisaan kasus yang ada di lapangan. Terus habis itu yang ketiga, kita mencari literatur yang sekiranya bisa nih mendukung analisa-analisa apa aja atau hipotesa apa saja yang kita dapatkan setelah mendapatkan hasil dari survei yang kita lakukan di lapangan kepada pelaku UMKM. Lalu yang keempat, membuat prototipe aplikasi no-code, yang mana prototipe ini pada akhirnya berfungsi sebagai gambaran di mana ketika misalnya ketika misalnya kita mau ke investor sudah ada gambaran seperti ini loh kira-kira aplikasi Noko bagaimana berjalannya, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Jadi ada gambaran dari pihak kita sebelum kita menuju ke pihak investor. Lalu setelah kita membuat prototipe, kita perlu menganalisa benefit cost analysis, BEP, dan juga margin profit. Ini juga ada hubungannya dengan investor karena data-data ini akan sangat membantu investor untuk menentukan sekiranya apakah ide ini pantas gitu untuk direalisasikan. Lalu ketika prototipe dan analisa dari benefit cost analysis, BEP dan margin profit sudah kita selesaikan, kita sudah bisa mulai mencari investor. Ketika investor sudah didapatkan, kita bisa mengembangkan aplikasi ini karena dana sudah masuk, istilahnya untuk masuk ke dalam proses pengembangan aplikasi. Ketika aplikasi sudah berkembang, kita sudah bisa mulai mengimplementasikan aplikasi tersebut atau aplikasi Noko ini di lapangan. Tentunya langsung kepada pelaku UMKM, diadakan uji coba, trial dan error. Terus yang terakhir, ketika memang sudah fix semuanya, ketahuan kurangnya apa, lebihnya apa, ternyata ketika diimplementasikan ada perlu revisi apa, kita sudah bisa masuk ke dalam tahap proses pemasaran dan periklanan. Ini adalah poster aplikasi terpadu pendukung digitalisasi UMKM yang bernama Noko. Ada beberapa fitur unggulan, yang mana ini berfokus pada transaksi dan ini tuh fitur unggulannya ini menerapkan transaksi sehat dengan menggunakan sistem scan barcode, lalu meminimalisir human error ketika adanya transaksi penjualan sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik transaksinya, pencatatan transaksinya. Lalu yang terakhir, transaksi yang lebih efektif dengan menggunakan aplikasi Noko ini. Jadi selain transaksi sehat, transaksi juga terjadi lebih efektif karena menerapkan sistem cashless dengan banyak promo. Lalu untuk yang bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Mustika. Dipersilakan. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. CRIS merupakan kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard, adalah sistem integrasi berbagai macam QR Code yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan transaksi online. Lembaga yang mengembangkan CRIS ini adalah Bank Indonesia atau BI. Penciptaan CRIS adalah salah satu upaya untuk memudahkan konsumen Indonesia dalam melakukan transaksi digital. Harapan dari terbentuknya implementasi teknologi ini yaitu dapat membentuk ekosistem belanja yang lebih mudah, cepat, hemat, dan terjaga keamanannya. Selain ramah konsumen, teknologi ini juga dapat menawarkan berbagai kemudahan bagi para penjual. CRIS Indonesia memastikan semua penjual mulai dari UMKM sampai korporat dapat menerapkan teknologi ini ke dalam bisnis mereka.
Slide selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa manfaat penerapan QR Code untuk konsumen. Yang pertama, transaksi lebih cepat tuntas. Implementasi teknologi QR Code ini dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat, karena hanya tinggal scan QR Code saat melakukan pembelian. Dengan demikian, transaksi ini biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja. Lalu yang kedua, kita tidak perlu repot untuk membawa uang cash. Karena transaksi dengan menggunakan QR Code ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi cashless yang jauh lebih mudah dan aman dari pencurian. Sebagai konsumen, penggunaan QR Code akan membantu dalam kita lebih merasa ringkas saat bepergian karena tidak terlalu direpotkan untuk membawa uang cash yang banyak. Yang ketiga, ada lebih higienis. Karena di masa pandemi ini sarana penyebaran kuman dan virus itu tertinggi, salah satunya menyebar melalui uang. Apabila konsumen beralih menggunakan QR Code, transaksi yang dilakukan akan lebih higienis sehingga meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, manfaat penerapan QR Code untuk konsumen berikutnya ada terlindungi dari penipuan. Implementasi QRIS dari Bank Indonesia ini sangatlah aman, sehingga konsumen akan terlindungi dari penipuan saat bertransaksi dimanapun di Indonesia. Karena Bank Indonesia menjamin semua merchant yang menerapkan pembayaran QRIS ini jujur dan transparan, sehingga transaksi di merchant akan lebih aman. Lalu ada manfaat berikutnya yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi kekinian. Bagi konsumen, manfaat dari QRIS ini adalah peningkatan kualitas diri karena selangkah lebih depan dalam penerapan teknologi. Seseorang yang aktif menggunakan pembayaran dengan metode QRIS ini jelas lebih kekinian dan modern dibandingkan yang masih menggunakan uang cash. Selanjutnya, Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang manfaat penerapan QR Code untuk pedagang. Yang pertama, transaksi jual beli semakin cepat dan efisien. Kecepatan transaksi mempengaruhi kualitas pelayanan sebuah usaha. Apabila Anda mendaftarkan sebagai merchant menggunakan sistem QR buatan BI, transaksi jual beli yang dilakukan akan semakin cepat. Anda pun tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk melayani pembeli, operasional usaha Anda pun akan semakin efisien. Yang kedua adalah potensi kepuasan konsumen meningkat. Selain lebih efisien dan minim tenaga, transaksi jual beli yang lebih cepat akan meningkatkan kepuasan konsumen. Tidak ada orang suka pelayan toko yang lambat, sehingga implementasi teknologi QR Code BI akan membantu Anda memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan. Next. Yang ketiga adalah konsumen loyal semakin banyak. Manfaat berikutnya QRIS adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Kalau konsumen sudah nyaman berbelanja menggunakan QR Code di toko, mereka akan semakin loyal. Jika ingin membeli sesuatu, mereka tidak akan memikirkan tempat lain sebab mereka merasa Anda lebih menyediakan pelayanan terbaik dan modern untuk mereka. Yang keempat adalah branding modern dan kekinian. Implementasi QRIS adalah salah satu bukti usaha bahwa Anda lebih modern dan kekinian dibanding dengan usaha yang lain yang belum menggunakan. Di zaman sekarang, segala sesuatu terkait teknologi dianggap lebih menarik dan melambangkan kemajuan, sehingga orang-orang akan lebih menyukainya. Yang kelima adalah terhindar dari uang palsu. Di samping branding dan kepuasan konsumen, QRIS adalah sistem yang akan melindungi Anda dari penipuan berupa uang palsu. Bagi seorang pedagang, uang palsu adalah salah satu sumber kerugian terbesar. Implementasi QRIS adalah solusi agar Anda terhindar dari kejahatan oknum penyebar uang palsu. Oke, yang terakhir adalah cara kerja pembayaran dengan QR Code. Berbeda dengan barcode linier yang hanya bisa dipindai oleh laser barcode scanner dari kertas, QR Code dapat dipindai baik dari kertas maupun layar.
Untuk bisa bertransaksi cashless dengan kode QR, konsumen perlu memiliki smartphone atau tablet dengan kamera. Baik iPhone maupun Android dapat memindai kode QR secara langsung dengan kamera utama selama smartphone tersebut dibekali dengan software. Konsumen cukup membuka kamera dan mengarahkan ke kode QR yang akan segera dikenali dan memunculkan notifikasi untuk menyelesaikan operasi yang relevan. Selain konsumen memindai kode QR dengan ponsel, kasir juga dapat memindai kode QR dari ponsel konsumen. Setelah jumlah total transaksi dikonfirmasi di sistem POS kasir, konsumen membuka aplikasi yang sesuai dan menampilkan kode QR di ponselnya. Biasanya aplikasi tersebut menampilkan kode unik yang mengidentifikasikan detail akun bank atau dompet digital konsumen. Berikut kasirnya memindai kode tersebut dengan alat pemindai dan menyelesaikan transaksi. Kini pembayaran dengan kode QR dapat menjadi nilai tambah bagi bisnis. Selain memfasilitaskan konsumen dengan berbagai opsi pembayaran, metode ini juga memberikan jaminan keamanan di era new normal ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Yanian dan teman-teman.